Indonesia dan Yordania menjalin hubungan diplomatik sejak 1950 dan dalam 7 dekade lebih. Kedekatan keduanya paling tampak pada dua sektor, yaitu pertahanan keamanan serta isu Palestina pun juga menjadi isu utama dari hubungan bilateral. Kedua negara telah menandatangani MOU pertahanan pada 2018 silam, disusul paket MOU pada April 2025 yang kembali memasukkan aspek pertahanan, pendidikan, dan keragaman. Dan Yordania dikenal sebagai negara stabil di kawasan Timur Tengah dengan pengalaman panjang dalam intelijen ataupun manajemen konflik regional. Sementara Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto juga semakin aktif untuk membangun jejaring keamanan yang lebih luas. Keduanya bertemu pada satu titik strategis, komitmen kuat pada advokasi Palestina, dengan Yordania memegang peran historis di Yerusalem dan Indonesia menjadi salah satu suara internasional yang paling konsisten. Dan untuk itulah malam hari ini, kami akan memperbincangkan terkait dengan kunjungan Raja Abdullah II untuk memperkuat hubungan Indonesia-Yordania bersama dengan Guru Besar Bidang Keamanan Internasional Profesor Angel Damayanti yang telah tersambung melalui aplikasi Zoom berikut ini. Dialog interaktif. Dialog interaktif. Selamat malam Prof. Angel. Malam Mas Rudi. Iya, kabar baik ya Prof ya malam ini ya? Alhamdulillah, puji Tuhan. Mas Rudi sehat ya? Alhamdulillah kami sehat semua di sini Prof. Dan ingin mendapatkan pandangan Anda terkait dengan kunjungan Raja Abdullah II, Yordania yang telah tiba di Indonesia. Dan kedua negara memiliki catatan sejarah yang cukup panjang, kedekatan ataupun relasi positif selama ini. Nah, menurut Anda, apa signifikansi strategis hubungan pertahanan Indonesia dan Yordania? Kami khususkan di dua sektor ini aja, pertahanan dan keamanan setelah lebih dari 7 dekade relasi diplomatik ini terjalin ini Prof. Iya. Oke, mungkin sebelum saya menjawab secara, spesifik ke kerjasama pertahanan, keamanan, dan isu Palestina, selain memang hubungan kedua negara Indonesia, Yordania, hubungannya cukup baik ya, positif, konstruktif. Yordania itu salah satu negara yang di awal-awal itu memang sudah mengakui kemerdekaan Indonesia. Ya. Artinya bentuk dukungannya terhadap Indonesia itu sudah dari dulu ya, sudah 70 tahun lebih. Kemudian yang kedua, memang ada hubungan yang boleh kita katakan personal ya, hubungan akrab secara personal antara Raja Abdullah II dengan Presiden Prabowo. Ya sejak tahun 90-an ketika mereka masih sama-sama katakanlah perwira muda, mereka pernah ikut pelatihan bersama di Fort Benning di Amerika. Kemudian katakanlah di tahun 98 ketika Prabowo sedang ada masalah di dalam negeri Indonesia tahun itu gitu. Yordania adalah salah satu negara yang tetap menerima Prabowo dengan baik, bahkan menyebut Prabowo sebagai saudaranya. Artinya ini ya satu sisi memang ada kerjasama negara, tapi sisi lain juga ini adalah bentuk semacam apa kerjasama kedua kepala negara dalam arti yang memang sangat positif karena sudah terbangun sejak lama gitu ya. Dan sebelumnya ketika baru dilantik katakanlah sekitar bulan April, Presiden Prabowo datang mengunjungi Yordania dan itu Raja Abdullah II itu kan benar-benar menyetir sendiri mobilnya gitu ya, menjemput Pak Prabowo, menyetir sendiri mobilnya bawa ke hotel. Dan hari ini ya datangnya dan Pak Prabowo menyambut tentu saja dengan penuh rasa senang, sukacita gitu. Nah, artinya hubungan yang memang antara dua negara sudah baik, ditambah lagi hubungan dua kepala negara yang memang juga sangat baik, tentunya saya melihat ini menjadi tanda yang sangat positif gitu ya. Di samping memang ada kerjasama pertahanan dan prospek kerjasama ekonomi ke depannya, dan mereka ternyata punya concern yang sama tentang isu Palestina, sehingga saya melihat kedatangan Raja Yordania, Raja Abdullah II ke Indonesia tentu semakin meneguhkan komitmen banyak negara, khususnya paling tidak di antara kedua negara ini untuk sama-sama bagaimana mencari solusi terbaik untuk isu Palestina dan semakin mengakrabkanlah kerjasama pertahanan yang selama ini sudah ada. Itu yang saya lihat, Mas. Ya, dari dua faktor tadi, historik dan juga kedekatan secara personal yang positif di dua kepala negara ini. Lantas mengapa Yordania dipandang oleh Indonesia sebagai mitra keamanan bahkan yang cukup stabil di kawasan Timur Tengah yang justru kita lihat akhir-akhir ini bahkan sejak dulu cukup dominasi dengan gejolak di sana ini, Prof? Iya, karena gini Mas, posisi Yordania di kawasan Timur Tengah itu
Kalau kita bilang kan sebenarnya bukan negara yang regional power juga sebenarnya Iya, Yordania ya, karena iya. ada negara-negara lain, katakanlah Iran, Arab Saudi, atau Irak, atau katakanlah Israel walaupun secara wilayah kecil tapi secara kekuatan besar. Yordania mungkin middle power, tapi posisi Yordania itu sebenarnya hampir sama kayak Indonesia, posisinya di tengah-tengah antara Israel dengan Irak, Iran gitu ya, antara, Libanon di sebelah atasnya sehingga, boleh dibilang Yordania ini punya posisi yang sangat strategis. Mhm, Ketika mhm. Yordania tidak mampu menjalankan fungsi strategisnya sebagai negara hub, sebagai negara Betul, perantara, iya. negara penghubung, itu mungkin konflik di Timur Tengah semakin lebih parah. Oke. Kemampuan Yordania bisa menjadi semacam buffer karena kan Yordania punya perjanjian juga dengan Iya, Israel gitu iya, ya, iya. Yordania juga, katakanlah nggak terlalu dekat-dekat amat dengan Iran, nggak, Iya, bahkan iya, Yordania juga sebenarnya nggak terlalu suka dengan adanya kelompok-kelompok Hizbullah yang ada di iya. Libanon gitu ya. Nah, kemampuan Yordania bisa menjaga atau katakanlah menjadi, apa istilahnya ya, penengah gitu Mhm, ya, yang, mhm. atau balancing lebih tepatnya antara kekuatan Israel atau balancing dengan Iran, Kawasan, iya. itu Mhm. membuat konstelasi di Timur Tengah tidak terlalu, sepanas Oke. kalau misalnya Yordania tidak mampu melakukan perannya. Nah, hal yang sama juga sebenarnya terjadi di Indonesia walaupun Iya, iya. konteksnya agak sedikit berbeda. Kalau Indonesia di kawasan Asia Tenggara atau Adem ayam katakan aja. Mhm. ya Asia Pasifik itu, Indonesia lumayan dianggap sebagai power gitu Oke. ya, negara yang punya power. Tapi sekali lagi Indonesia hampir sama dengan Yordania punya posisi yang sangat strategis. Kalau Indonesia tidak bisa memainkan peranannya dengan baik, Cina dan Jepang itu udah pasti perang gitu ya, karena isu-isu yang klasik di antara mereka atau Oke. antara, katakanlah di apa, Asia Timur situ yang memang selalu panas gitu ya, kalau tidak ada Indonesia misalnya, atau di antara negara-negara Asia Tenggara sendiri misalnya antara, katakanlah, eee, Thailand dengan Mhm, Kamboja gitu yang mhm, memang mhm, konflik juga gitu. Nah, mhm, kehadiran Indonesia sama seperti Yordania sebenarnya bisa mhm. menjadi semacam apa ya, Oke, penghubung atau penengah gitu yang ya. menenangkan, menenteramkan kawasan. Kedua negara memiliki karakteristik yang sama secara, ah, ataupun secara ya, di mana mereka berada. Tetapi melihat lebih jauh lagi, apa yang menjadi kepentingan utama Yordania Oke. ketika mempererat kerjasama terutama di bidang pertahanan keamanan dengan Indonesia? Apa ini, Prof, yang Anda lihat tadi? Ya, yang saya lihat malah mungkin lebih Indonesia yang, perlu belajar banyak dari Yordania. Mhm, Kemampuan Yordania, satu tadi ya, kemampuan diplomatiknya Yordania di kawasan, Timur Tengah, itu satu poin yang menurut saya perlu Indonesia pelajari. Kedua, kemampuan pertahanan keamanan Yordania menghadapi ekstremisme-ekstremisme di kawasan gitu ya, menghadapi perang, antara Israel, Iran, atau, konflik di Suriah dan banyak perang-perang lainnya, itu menurut saya menjadi apa ya, lesson learn yang Indonesia bisa pelajari dengan baik. Kemampuan katakanlah, interoperabilitasnya Yordania tuh, sangat baik luas ya Mas, ya, iya, bagaimana dia bisa menghubungkan data, sistem iya. intelijen, dan Oke, kemampuan-kemampuan teknologi lainnya. Menurut saya Indonesia bisa belajar oke. dari, pengalaman Yordania di Apakah sana. karakter militer dan intelijen Yordania itu membuat kolaborasi dengan Indonesia itu sangat menjadi relevan saat ini? Sangat mungkin Mas, sangat. Karena Mhm, ya tadi, sebenarnya Yordania, ya kalau dibilang kemampuan mungkin memang tidak secanggih kemampuannya tentara atau intelijennya Israel gitu ya. oke. Tapi tetap menurut saya, tadi kemampuan Yordania memainkan peran strategisnya di kawasan Timur Tengah itu menjadi, sesuatu yang Indonesia bisa belajar dari sana. Oke, Gitu kalau Mas. dari perspektif Anda, Prof, kalau begitu bidang apa yang paling potensial untuk kerjasama militer? Pelatihan, intelijen, atau Yes, mungkin it teknologi? Mana yang bisa it kita manfaatkan? Kalau posisi kita lebih semuanya. memanfaatkan Yordania, bagaimana? Semuanya Mas, semuanya. Dalam arti Ya, intelijen ya ya, kita ya, perlu ya, belajar, maksudnya ya. intelijen Indonesia sudah cukup baik, tapi Mhm. kemampuan Yordania karena dia kan berada di antara konflik-konflik ya, negara-negara yang berkonflik, sehingga kemampuan intelijen Yordania untuk bisa, paling tidak menjaga supaya wilayahnya tetap aman itu dibutuhkan Indonesia pada Oke, hari dan ini ya. apakah itu juga sudah dikonkretkan dalam MOU pertahanan Ya, yang pernah dijawantahkan kedua belah pihak ini, Prof? setahu saya sudah kan ya di tahun Iya, berapa itu, 2018, 2018, iya. kemudian ada semacam pembaruan kayaknya di tahun 2024 ya Mhm, kemarin, mhm. Oh, ketika ya.
Mhm. Baru-baru ini Iya. dan, ke depannya sepertinya akan lanjut dengan kerjasama ekonomi gitu karena, Mmm. Raja Yordania mau bertemu dengan apa, tim Danantara gitu. Jadi bisa Iya jadi iya. kerjasamanya semakin meluas gitu, Oke. Mas. Tapi kalau kita melihat hubungan pertahanan dan keamanan Indonesia dengan negara-negara lain, katakanlah dengan Tiongkok ataupun Amerika Serikat dan Rusia, dan apa yang menjadi tantangan utama yang membuat kerjasama pertahanan kita dengan Yordania kok tidak seagresif ketika kita menjalin hubungan dengan 3 negara tadi nih, Prof? Ya, bisa jadi karena tadi ya, Yordania kan bukan negara yang, regional power, bukan negara yang punya power cukup besar. Mhm. Secara teknologi memang tidak semumpuni teknologi pertahanan keamanan intelijennya China atau Amerika atau Rusia. Tentu, apa, 3 negara besar tadi punya punya manfaat yang berbeda juga dengan kalau Indonesia dengan Yordania. Tapi somehow tentu Yordania punya peran sendiri untuk Indonesia gitu Mmm. ya, dan 3 negara yang tadi, Mas Rudi sebutkan tentu juga punya peran yang lain juga yang menurut saya juga sama pentingnya sih, atau bahkan Iya iya bisa jadi pada bagian-bagian tertentu iya bisa lebih penting gitu, iya karena ya kemampuan teknologi 3 negara itu yang iya. jauh lebih mumpuni dari Indonesia tentunya. Oke. Gitu, Tapi Mas. paling tidak dengan rencana kunjungan Raja Abdullah II ke Danantara itu semakin atau sebagai penanda perubahan level kedekatan lebih tinggi kedua negara ini? Pada dasarnya memang sudah dekat ya kedua Iya, negara ini. Tapi bisa jadi gini, Mas, karena yang saya dengar gitu mereka mau membuka kerjasama fosfat ya, fosfor paspor, ya. yang itu kan itu menjadi salah satu apa, material untuk pupuk, dan bisa jadi itu Indonesia kan memang membutuhkan pupuk ya, katanya selama ini kita tuh kekurangan pupuk, petani kesulitan karena harganya mahal dan sebagainya. Nah bisa jadi itu menjadi salah satu Oke. kebutuhan pokok Indonesia hari ini gitu dan Yordania bisa memenuhi itu ya sekali lagi Iya karena iya. sudah baik sebenarnya hubungannya jadi, ya mungkin semakin lebih baik iya, Iya tapi iya atau ya memang tetap baik karena iya tidak pernah ada masalah selama iya. ini dengan Yordania. Tetap baik bahkan meningkatkan ke level yang lebih baik lagi, apakah ini tidak akan memberikan dampak bagi posisi Indonesia di kawasan Timur Tengah ini, Prof? Saya Bagaimana? pikir enggak ya, Mas, karena Yordania di mata Israel juga cukup baik karena mereka punya kerjasama perdamaian, perjanjian perdamaian Mhm. dan, apa tadi ya, Yordania juga di kawasan itu tidak dianggap ancaman oleh siapapun gitu, sehingga, pertemanan Indonesia dengan Yordania sepertinya tidak akan membuat, negara-negara Timur Tengah terus melihat Indonesia sebagai ancaman, terutama misalnya Israel atau, negara besar di kawasan. Jadi saya pikir nggak terlalu berdampak, kalaupun berdampak ya tadi, justru berdampak positif terhadap misalnya bagaimana memberikan solusi yang baik untuk, Palestina. Oke. Nah ini isu yang menarik, suatu kesamaan isu antara Indonesia dan Yordania tentunya yaitu ketika kita bicara tentang Palestina. Menurut Anda nih Prof, di Mhm. mana letak kesamaan perspektif Indonesia-Yordania? Atau bahkan mungkin sebaliknya, di mana ketidaksesuaian perspektif kita ketika melihat perjuangan di Palestina? Oke. Di Yordania itu setahu saya memang banyak pengungsi-pengungsi Palestina yang tinggal di sana ya. Iya Jadi tentu dukungan, Raja Yordania atau Raja Abdullah II terhadap Palestina sangat kuat. Walaupun, Raja Yordania ini, Raja Abdullah ini pun juga harus, bersikap bijak karena mereka punya perjanjian damai dengan Israel. Jadi artinya langkah-langkah yang diambil oleh Yordania tentu perlu, memperhatikan juga respons dari Israel supaya jangan terlalu berkesan terlalu bela Palestina, sehingga Israel kemudian katakanlah ngambek atau marah dan, ya tadi mungkin Israel bisa menekan karena atas nama ada perjanjian perdamaian. Nah posisi itu yang membuat mungkin Yordania dengan Indonesia agak berbeda. Karena Indonesia kan nggak punya perjanjian damai, hubungan diplomatik saja tidak ada dengan Israel gitu ya. Tapi di sisi lain Indonesia mendukung Palestina. Nah, cuma saya senang ketika Indonesia atau Presiden Prabowo sekali lagi mengingatkan
two state solution. Ya. Nah, ini sebenarnya Presiden Prabowo mencoba untuk lebih berimbang gitu ya. Satu sisi kita mendukung Palestina untuk bisa menikmati wilayahnya, kemerdekaannya, di satu sisi juga Indonesia, mau mengakui Israel sebagai sebuah negara sehingga menjadi apa ya, katakanlah win-win solution gitu ya. Idealnya begitu, tapi kan terkadang kita lihat Israel juga sampai hari ini walaupun sudah ada gencatan senjata, Netanyahu tuh masih tetap beberapa kali menyerang gitu. Nah, ini yang mungkin sekali lagi butuh ketegasan dari Amerika yang memprakarsai gencatan senjata itu dan juga komitmen dari negara-negara di kawasan. Oke. Itu yang saya lihat, Mas. Ya. Kita mengetahui bahwa Yordania memiliki peran penting dalam isu Palestina, terutama ketika Yordania sebagai pihak penjaga situs suci, kalau tidak salah ini Prof ya di sana ya. Dan seberapa besar sih pengaruh tersebut, di mana Yordania sebagai penjaga situs-situs suci di Yerusalem Mhm. terhadap kedekatannya dengan Indonesia ini? Kedekatannya dengan Iya, Indonesia terkait dengan peran Yordania. iya. Mungkin Ya, mereka lebih bisa langsung masuk ke jantungnya, tapi kalau kita kan tidak secara diplomat ini pendekatannya. betul. Nah, ini bagaimana nih Prof Anda melihatnya? Tentu itu menguntungkan Yordania ya, Iya, apalagi misalnya dia bisa, tadi sekali lagi Yordania punya perjanjian dengan atau kesepakatan dengan Israel, bahkan dipercaya untuk menjaga situs-situs yang yang, apa ya, harus dijaga karena ini di, wilayah konflik. mmm, Sehingga ya Yordania punya keuntungan tentu saja, bisa paling tidak, eee eee, bicara dengan Israel di satu sisi, tapi di sisi lain dia juga bisa tetap menyampaikan aspirasi dari rakyat, warga Palestina, terutama warga Palestina yang tinggal di Yordania, itu memang menjadi sebuah keuntungan buat Yordania. Nah, tentu dengan Indonesia nggak terlalu, signifikan kali ya, karena Yordania lebih kepada fungsinya di kawasan. Tapi tadi sekali lagi, kedekatan hubungan Indonesia dengan Yordania iya, sebenarnya iya. bisa menjadi salah satu pintu masuk untuk Oke. Indonesia menyampaikan Mmm, apa yang diharapkan, peran Yordania seperti apa yang diharapkan untuk bisa tadi menyampaikan aspirasi Indonesia, karena iya. Indonesia nggak bisa langsung ngomong sama Israel. Iya, kalau Yordan kan Tapi saya rasa menanggung beban pengungsilah, kemudian ya tekanan perbatasan, resiko keamanan ya langsung, sementara kita ya kan mungkin diwujudkan dalam hal solidaritas tadi nih Prof ya. ya. Itu yang saya maksud. Tapi Sambil tadi ya, menyampaikan aspirasi lewat Yordania, Yordania nah sampaikanlah itu ke artinya Israel. ada benefit yang bisa kita pakai di situ. Ya, Prof, izin betul kita sekali. terima dulu pendengar ya Prof ya. Ada Silakan. Pak Martauli di Sibolga. Selamat malam Pak Martauli. Ya, Assalamualaikum, Bung Waalaikumsalam Pak Deli. Martauli, ada Profesor Angel Damayanti, beliau adalah Guru Besar Bidang Keamanan Internasional Universitas Kristen Indonesia Turki. Silakan Pak. Ya, dengan Ibu apa tadi? Profesor Angel. Ya, Bu Angel, Hmm. Profesor. Iya, Bu Angel, kalau lihat tentang Yordania ini situ bagus-bagus aja ya kalau memang kita mau melihat bagaimana Yordania itu berdekatan bertetangga dengan Mhm, Palestina, Israel. Hmm. ya. Ya, saya mau bilang nih ya, bantuan-bantuan kemanusiaan kita itu kan banyak ya, bertruk-truk, Mmm, bertonton, mhm, sandang, pangan atau papan logistik lain lah. Artinya kita mhm, juga kan ada ikut aturan PBB ya, secara bantuan untuk meletakkan, bantuan itu sebagai, tempat persinggahan sementara ya, kalau misalnya Yordania itu memang memungkinkan untuk akses keluar masuknya, tapi tetap juga masih disensor sama itu Israel ya, Ya, pintu-pintu masuk logistik. Yang mau saya bilang, itu gimana ya, nanti kan itu kan ada barang itu kan sifatnya, habis limit, terus terus mengalir secara bantuan, keuangan atau seperti apa. Artinya Indonesia yang Ibu Angel lihat itu gimana ya harus menempatkan karena semangat kita, ya memang kita kan negara non-blok ya atau misalnya apa ya, tidak ada hubungan dengan Israel gitu ya. Kemarin sempat juga kita ada dengar, Trump baik. juga bilang, kita akan ini, tapi ya saya pikir itu sah-sah saja, kanlah anomalinya berubah-berubah. Tapi maksud saya adalah bagaimana bantuan kemanusiaan itu bisa masuk menyasar dan Oke. digunakan gitu. Ya, Artinya ya, supaya kita pun paling tidak ya. nggak bisa secara jihad, tetapi secara bantuan itu Baik. nyampe, tidak hanya kita sih, tapi bantuan dari negara lain itu gimana posisinya Bu Angel lihat? Mohon petunjuk. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. ya Terima kasih Pak Martauli. Silakan Bu. Jadi upaya ya. apa yang bisa dilakukan Indonesia segera mungkin agar bantuan-bantuan itu bisa sampai ke yang membutuhkan di Palestina ini?
Iya, tentu, niat baik Indonesia itu luar biasa ya. Kita banyak mengirimkan bantuan makanan, susu, kebutuhan-kebutuhan lah, dan tenaga medisnya juga dikirimkan ke sana gitu ya. Artinya, komitmen itu luar biasa. Nah, cuma memang kan yang menjadi masalah ketika Israel tidak menyetujui atau Israel menolak atau bantuan itu kemudian dibuang di tengah jalan atau dibuang di laut dan sebagainya, Indonesia juga nggak bisa bertindak terlalu jauh gitu karena memang ini wilayah Israel dan wilayah Palestina juga, apalagi Indonesia tidak punya hubungan diplomatik Ya, dengan Israel. ya, Sehingga yang bisa dilakukan oleh Indonesia adalah memang Indonesia harus bergabung dengan, katakanlah pasukan perdamai Indonesia kan memang menjadi pasukan perdamaian di PBB ya, tapi kan sekali lagi Israel men-screening juga tuh, dia menolak ya, negara-negara yang menjadi pasukan perdamaian kalau tidak punya hubungan dengan Israel. Nah, paling ya tadi Indonesia bergabung atau bernaung di payung-payung organisasi internasional itu satu ya, atau ya Indonesia, mendekatilah negara-negara yang diterima oleh Israel, katakanlah Yordania diterima oleh Israel, ya sudah Indonesia mendekat ke Yordania oke. supaya melalui Yordania itu bantuan, kesehatan, obat, medis, semua bisa masuk. Ya, Mungkin itu Pak Fatoni. artinya Yordania berpotensi menjadi jalur alternatif diplomasi Yes, kita, begitu ya Bu ya? sangat Ya, sangat berpotensi. melihat posisi itu. Tetapi, apa faktor yang membuat kedua negara ini kok saling melengkapi dalam advokasi kemanusiaan Palestina, Bu? Kok pas banget ya? Kita secara solidarity, dia, Betul. bisa di dalam dan bisa kita manfaatkan sebagai jalur alternatif diplomasi tadi. Apa ini Bu yang membuat ini, Anda melihatnya? Saya melihatnya memang faktor leadership-nya ya, Mas. Mhm, Satu sisi tadi, kalau bicara 2 negaranya sendiri secara historis memang tidak pernah ada masalah dan Indonesia Yordania dari awal sangat baik, Yordania mendukung kemerdekaan Indonesia. Nah, yang semakin membuat lebih akrab atau semakin lebih, eee, intim dan strategis karena 2 kepala negara ini memang sudah sejak lama bersahabat, iya, gitu. Persahabatan 2 kepala negara sejak muda sampai dua-duanya akhirnya menjadi kepala negara, itu kan punya ya semacam apa ya, cerita indah, memori yang akhirnya secara personal itu semakin kuat dan, eee, mimpi-mimpi dari 2 negara ini bisa terpenuhi, katakanlah dalam isu oke, Palestina ya, konteks Palestina, iya, sehingga iya. ya 2 negara ini semakin klop Apakah karena di kedekatan kita dengan Yordania dalam faktor apapun itu, terutama dalam isu Palestina itu, seberapa besar akan meningkatkan kredibilitas Indonesia sebagai aktor keamanan regional? Anda melihatnya, Bu? Kalau saya melihat memang Yordania mhm. sebagai partner yang sangat strategis dan berpotensi tadi. Yes, yes, saya melihatnya ini peluang besar untuk Indonesia semakin meningkatkan reputasinya ya. Artinya gini, Indonesia bukan negara yang ada di kawasan Timur Tengah gitu ya. Iya, Ditambah lagi misalnya tadi Indonesia tidak punya hubungan diplomatik saya lagi. Sehingga sebenarnya mungkin negara lain akan melihat ngapain Indonesia repot-repot amat gitu ya. iya, iya, Ngapain iya. Indonesia mesti sampai sebegitunya. Tapi komitmen Indonesia dan terakhir Pak Prabowo bahkan sampai diundang di konferensi kesepakatan gencatan senjata Israel dan Hamas ya dan kesepakatan Gaza waktu itu bulan Oktober kalau nggak salah. Mhm. Dan hanya 30 negara yang diundang, Indonesia salah satunya. Itu menunjukkan berarti Indonesia memang secara reputasi sudah di-recognize oleh negara-negara bahwa Indonesia punya Mmm, apa iya, namanya, iya, iya, komitmen dan, tidak pernah berubah gitu untuk mencari perdamaian iya. atau solusi damai di antara 2 negara yang berkonflik. Itu Baik, Mas. terakhir Prof, ini menarik Mhm, dari penjelasan keseluruhan yang Profesor Angel sampaikan ya. Jadi kalau kita melihat tren geopolitik saat ini, apa langkah yang paling realistis yang bisa diambil oleh Indonesia, terutama terhadap negara kawasan ataupun di kawasan kita sendiri, untuk memperkuat poros keamanan kita sendiri dan juga tentu advokasi kepada Palestina, kepada mungkin negara-negara yang sedang berkonflik ini, gimana? oke. Saya melihatnya gini Mas, ancaman hari ini ya Mas, itu bukan cuma datang dari negara, bukan hanya aktor negara ancaman itu. Katakanlah, ya perang gitu ya antara Rusia Ukraina itu kan negara dengan negara, tapi ancaman-ancaman yang datang dari non negara juga banyak. Ancaman katakanlah dari kelompok-kelompok, terorisme, ekstremisme, kemudian, eee, apa, eee transnational crime atau Oke, transnational organization, ya, organisasi kejahatan lintas batas negara itu kan juga banyak. Nah, dalam kondisi-kondisi seperti ini, strategi yang paling tepat memang Indonesia harus, berkolaborasi atau, bekerja sama dengan banyak negara ya, dan itu sudah dilakukan oleh Indonesia. Tapi satu hal yang juga Indonesia harus perhatikan adalah, jangan sampai Indonesia terlalu bergantung pada negara lain.
jangan sampai Indonesia sepertinya, terlalu terbuka kepada negara lain sehingga itu malah menjadi, titik lemah untuk Indonesia yang bisa Ya. katakanlah diserang oleh karena kita nggak tahu nih dalam sistem politik, sistem internasional yang ancamannya dari berbagai macam aktor negara maupun non negara, Ya. Indonesia tetap harus hati-hati. Ya. Artinya strateginya kita tetap friendship ya, tetap berteman dengan banyak negara, tapi Indonesia juga harus hati-hati dan jangan terlalu, bergantung. Kalau bisa Indonesia tuh harapan saya ya Mas, Iya. mandiri loh dalam hal pertahanan keamanan. Kita punya sendiri industri keamanan, industri pertahanan gitu, sehingga nggak perlu bergantung sama Amerika, Rusia, atau negara lain. Itu sih harapan saya Mas. Ya, ini penutup yang menarik sekali nih Prof. Baik. Iya. Prof. Angel, makasih banyak sudah berbincang bersama kami Pro 3 Sama-sama. RRI malam hari ini. Salam sehat Prof, selamat malam. Sama-sama, terima Ya. kasih Mas Rudi. Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan Guru Besar Bidang Keamanan Internasional Universitas Kristen Indonesia atau UKI, Profesor Angel Damayanti.